Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Adewardana. Di sini saya akan menyampaikan materi dari buku Isu Lingkungan Hidup dari Nindi Kalista Elvania STMD. Tujuan saya mempresentasikan materi ini untuk memenuhi tugas geografi politik. Baik, saya akan mempresentasikan materinya. Yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi memang seringkali diidentikan dengan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mengakumulasi modal ekonomi sebanyak-banyaknya tanpa mengenal batas dan wilayah. Dari sekian banyak literatur yang mengupas globalisasi, menurut Ederson tahun 1995, globalisasi merujuk aspek ekonomi sebagai kekuatan utama pendorong globalisasi yang kemudian mengubah tatanan politik dunia. Hal ini diperkuat oleh Marshall 1999 yang mengatakan bahwa era globalisasi dipengaruhi secara kuat oleh motif-motif ekonomi para agen kapitalis global. Agen kapitalis global ini, lanjut Marshall, dimotori oleh perusahaan multinasional yang hadir setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan dibantu oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhasil mengubah tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin. Aktivitas ekonomi perusahaan multinasional tersebut menjadi semakin melaju. Perlahan tapi pasti kekuatan negara diintervensi atau bahkan dilemahkan oleh laju perusahaan multinasional. Lanjut yang materi kedua yaitu konsep keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan gen spesies atau ekosistem di satu kawasan. Keanekaragaman hayati merupakan kajian yang sangat penting karena akan berkaitan erat dengan kehidupan manusia sebagai salah satu bagian dari sistem kehidupan. Dalam kajian keanekaragaman hayati di dunia, Indonesia termasuk ke dalam negara yang diperbincangkan karena merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya hayatinya. Hal ini disebabkan oleh Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sehingga menjadi negara yang sangat diperhitungkan dari hal biodiversitas di dunia. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Penelitian dari Center of International Forestry Research menjelaskan bahwa pemanasan global adalah kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari, gelombang panas atau inframerah yang dipancarkan ke bumi oleh gas rumah kaca. Gas rumah kaca yaitu secara alami terdapat di udara, sedangkan efek rumah kaca adalah istilah yang digunakan untuk panas yang terperangkap di atmosfer bumi dan tidak bisa menyebar. Pemanasan global juga suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan tersebut menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida. Melalui proses yang disebut efek rumah kaca, istilah efek rumah kaca merupakan istilah yang cukup erat kaitannya dengan pemanasan global. Disebut dengan efek rumah kaca karena adanya peningkatan suhu bumi akibat suhu panas yang terjebak di dalam atmosfer bumi. Lanjut ke materi yang terakhir yaitu isu lingkungan hidup dalam politik global. Isu lingkungan hidup menjadi hal yang sering dibicarakan di kancah global pasca terjadinya Perang Dingin. Sebagian negara akhirnya menyadari bahwa pentingnya lingkungan bagi keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Seiring peningkatan kesadaran lingkungan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah di tingkat negara khususnya, ini meningkatkan persoalan penurunan kualitas lingkungan hidup yang sudah mempengaruhi kehidupan bermasyarakat sehari-hari, seperti peningkatan suhu bumi dan peningkatan macam-macam penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon.
maka isu lingkungan hidup diangkat dalam agenda internasional. Di 2011, isu lingkungan muncul di tahun 1972 ketika diselenggarakan the United Nations Conference of the Human Environment di Stockholm. Pada konferensi ini, hubungan antara pembangunan ekonomi dan deklarasi lingkungan pertama kali muncul dalam agenda internasional. Isu lingkungan merupakan salah satu lintas batas. Hal ini terjadi karena sumber daya yang bergerak tidak hanya ada di satu negara saja, dan aktivitas yang terjadi di lingkungan laut seperti pengiriman barang, penambangan, dan pergerakan migrasi spesies asing itu dapat mempengaruhi beberapa negara. Baik, demikianlah penjelasan mengenai isu lingkungan hidup. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.